Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa YouTube channel Al-Khairat Milenial, Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan membahas tentang menggapai itqanu minan nar atau terbebas dari api neraka. Ada sebuah khutbah dari baginda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa di bulan Ramadan itu terbagi tiga. Awaluhu rahman, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqan minan nar, tauba'atan minan nar. Hadis ini sebagianmu menyatakan bahwa hadis ini mungkar. Namun sebagian ulama menyatakan hadis ini hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilatul a'mal. Dan terdapat sebuah riwayat yang lebih sahih daripada riwayat itu yang berbunyi inna lillahi fi kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailatin rawahu Ahmad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada setiap fitr atau setiap berbuka itu utaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi kulli lailah, dan ini setiap malam. Bahkan hadis ini mengumumkan orang yang terbebas dari api neraka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan setiap malam di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara mendapatkan predikat utaqa tersebut? Tentu selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus evaluasi. Kita harus evaluasi sebelum kita melakukan yang namanya tahalli. Kita menghiasi diri kita dengan berbagai jenis ibadah. Kita harus tahalli. Tahalli, kita mengosongkan diri kita dari kotoran, dari dosa. Itu bisa dengan yang namanya melakukan amal soleh. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa hilang dengan amal soleh. Namun ia bisa hilang dengan yang namanya taubat dan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kita evaluasi dosa-dosa besar yang mungkin pernah kita lakukan. Kita cari tahu dulu dosa-dosa besar itu seperti apa. Mungkin banyak ulama yang menyatakan jenis-jenis dosa besar. Namun sebagian ulama menghitung bahwa dosa-dosa besar itu yang berkaitan dengan panca indera itu ada sekitar 17. Ada yang berkaitan dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, dengan hati, bahkan dengan seluruh tubuh. Seperti apa? Seperti durhaka kepada orang tua, seperti kabur dari medan perang. Nah, itu dosa yang terimbasnya kepada seluruh tubuh. Nah, ketika seseorang bertobat, ketika seorang berbuat dosa dan ingin bertobat, pintu tobat itu senantiasa terbuka. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan kullu bani Adam hatta'in wa khairu hatta'in at-tawwabun. Sesungguhnya seluruh bani Adam itu pasti berbuat salah, baik diketahui orang ataupun tidak diketahui orang. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang kembali. Itu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya taubat itu ada 4. Jika dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harus memenuhi 3 syarat.
Dan jika berkaitan dengan manusia, dia harus memenuhi syarat yang keempat. Syarat yang pertama yaitu an-nadam, penyesalan, menyesal akan dosa yang telah ia lakukan. Kemudian yang kedua yaitu al-iqla', melepaskan diri dari dosa. Dan yang ketiga al-azam alla ya'ud, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Contohnya, ketika seseorang pernah meninggalkan yang namanya sholat fardu, maka ia hitung berapa sholat fardu yang ia pernah lakukan. Dia menyesal, kemudian ia bertekad untuk tidak kembalinya dan melepaskan diri dari dosa tersebut, dan ia selalu mengerjakan sholat fardu pada waktunya. Ya, jadi dia hitung, dia mulai qadha, mulai ia mengganti. Ya, bagaimana cara menggantinya? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini ada berat, ya, dan mazhab Syafi'i ini ada berat. Insya Allah ada pembahasan tentang sholat fardu tersebut. Ya, ada namanya menurut mazhab Syafi'i, tapi ada pendapat yang meringankan awam untuk dapat mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, jika yang berkaitan dengan manusia, ada syarat yang keempat yaitu bara'atu dhimmah, terbebas tanggungan. Terbebas tanggungan itu berarti seseorang harus ketika mengambil barang itu harus dikembalikan. Selama barang itu belum dikembalikan, berarti tanggungannya belum bebas. Nah, atau ia minta ibra atau bara'ah agar dibebaskan. Nah, kalau orang itu tidak mau bebaskan, itu adalah hakmu. Karena banyak orang sekarang selalu mengatakan Allahu Rahman, Allahu Rahim. Allah Maha Penyayang, Maha Penyayang. Tapi mereka melupakan Innallaha syadidul iqab, bahwa siksanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Dan berbeda hubungan manusia dan Allah dengan sesama manusia. Seperti kata guru kami mengatakan buniyal ibadah alal musamaha. Ya, ibadah itu dibangun atas permaafan atau dimaafkan atau fleksibilitas. Sedangkan buniyal muamalah itu alal musyaha. Muamalah sesama manusia itu dibangun atas permusuhan. Artinya agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibuatkan aturan-aturan yang tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam jual beli harus menyebutkan bituka, kemudian istaraitu, itu dulu. Ya, sekarang mungkin ada hukumnya namanya mu'athah, kecuali barang-barang yang besar. Nah, di bulan suci Ramadan ini untuk kesempurnaan tahalli tersebut, ya, maka harusnya melakukan yang namanya tahalli, membebaskan diri dari dosa-dosa, sehingga kita dapat predikat uttaqa, termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka itu apa? Orang-orang yang tadi kami sebutkan. Ia melakukan tahalli, evaluasi, kemudian bertobat, kemudian dia tahalli dengan berbagai amal ibadah, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya yang dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.